Jadi berawal dari manajer gua menerima tawaran job dari seseorang menghubungi manajer gua untuk menawarkan tanggal 27 Desember itu ada job Kementerian PUPR. Jadi waktu itu dia bilangnya ada acara pisah sambut kalau nggak salah. Gitu dan akhirnya manajer gua cek schedule dan ternyata tanggal 27 Desember itu schedule gua masih aman tuh. Dan akhirnya bertukar info mengenai budget, mengenai teknis dan lain-lain. Akhirnya deal lah, deal angka budget sekian, oke. Terus tiba-tiba orang ini nanya, Mas, kira-kira aku kalau mau nambah jasa untuk sekalian urusin catering bisa gak ya? Gitu. Dan ini kan hal-hal yang biasa jadi sampingan gitu ya. Diiyain sama manajer gua dan akhirnya yaudah boleh deh Mas. Oke Mas, berarti budget manggung sama biaya catering total sekian ya. Ditransfer lah ceritanya. Ditransfer, dikirimlah bukti transfer. Ketika bukti transfer ini dikirim, manajer gua belum sempet, karena itu rekening kantor ya, rekening manajemen. Manajer gua belum sempet untuk cross check ke orang finance karena orang finance manajemen kita ini lagi liburan, lagi di luar negeri gitu, lagi cuti. Jadi ada kendala komunikasi lah. Nah, di pertengahan proses itu tiba-tiba nih orang ngomong setelah dia kasih statement udah transfer ya, dan udah kirim bukti transfer, dia bilang, Mas, kayaknya yang jasa cateringnya kayaknya nggak jadi deh, aku urus sendiri aja, mungkin gitu ya. Akhirnya tanpa cross check sama manajer gue dibalikin lah budget cateringnya itu sejumlah 19.700.000. Setelah dibalikin, barulah dapat momen untuk cross check ke orang finance mengenai dananya udah masuk apa belum. Ternyata nggak ada yang masuk dan bukti transfer fiktif, palsu, jobnya juga fiktif. Yang ada malah manajer gue yang kehilangan uang 19.700.000 itu. Ya akhirnya menjadi kerugian bersama lah kita, manajemen. Gitu ceritanya. Pada tanggal berapa pas kejadian? Gue seterima kabar itu nawarin jobnya itu tanggal berapa ya awalnya? Tanggal 18 ya. Sekarang tanggal berapa? Enggak, tanggal 20 ya kira-kira. Terus gue dapat kabar itu tanggal 2 hari lalu dah. 2 hari lalu dapat kabar bahwa ini fiktif gitu. Gitu makanya kemarin gue spill cerita di sosial media di story Instagram dan ternyata disambut sama media-media online gitu. Dan setelah gue bikin cerita itu di Instagram, ternyata banyak respon dari teman-teman netizen pernah mengalami hal yang sama, narasi yang sama, kasus yang sama seperti ini. Bahkan ada beberapa itu orangnya sama dan nomor rekeningnya sama. Mas, Gitu. kalau untuk kejadian ini kan ternyata korbannya banyak nih. Ya. Tapi yang berani speak up dari Mas sendiri mungkin Mas udah tahu belum, dalam arti mungkin udah komunikasi dengan korban atau seperti apa pendapatnya, atau udah sempat mau bertemu atau tidak? Ada beberapa korban juga yang gue juga memang sudah mengumumkan gue di Instagram bahwa saya lagi mengumpulkan bukti contoh kasus sebanyak-banyaknya nih untuk menjadi bekal untuk pelaporan kan gitu. Semakin banyak korban kan isunya menjadi semakin besar, semakin mewakili banyak orang gitu. Nah, rencananya kalau memang kan rencananya saya mau bikin laporan nih gitu. Secara hukum, mengambil langkah hukum lah dan juga benar-benar siap secara hukum karena gua akan disupport sama sahabat baik pengacara hari ini yang lagi luar biasa banget, Roni Talapesi. Teman-teman, Roni Talapesi ini pengacara Baradae yang lalu ya. Gitu, dia siap support gua secara pro bono untuk mengambil langkah hukum, bikin laporan, dan rencananya setelah bikin laporan, gue juga sambil mau mengumpulkan teman-teman korban yang lain, dan kalau mungkin juga ada public figure juga, atau mungkin teman-teman artis juga yang selama ini gak speak up, yuk bareng-bareng deh kita speak up. Karena tadinya gue juga berpikir, udahlah, manajer gue juga berpikir uang segitu udahlah, anggap aja beramal, anggap aja cucu dosa gitu ya, bercanda ya. Cuman
Setelah banyak respon yang masuk mengalami hal yang sama, gue jadi berpikir, wah kayaknya ternyata harus bikin laporan supaya ini bisa jadi solusi. Karena orang ini udah merajalela banget, udah sampai keluar-luar kota, udah sampai ada yang band cafe, ada juga IO-IO kecil, ada juga promotor-promotor kecil yang udah jadi korban. Maksud gue, netizen hari ini kan punya kekuatan yang dahsyat nih. Kalau hari ini kita sama-sama bikin laporan, dan bisa isu ini juga bisa diamplifikasi juga sama teman-teman netizen, gue yakin orang ini pasti ketangkep. Gitu. Kalau untuk Orang ini harus ketangkep. kalau untuk rencana jobnya itu daerah mana? Di Jakarta. Di Jakarta rencananya dia infonya waktu itu di Kementerian PUPR, di kantor Kementerian PUPR di mana ya, lupa gue. Oh, instansi namanya. Heeh. Terus kalau untuk apa namanya, penipunya ini mungkin dia bisa menipu dari Manajer. manajer ke Heeh. mas, mungkin lewat telepon atau lewat WhatsApp, akhirnya mengokekan aja nih. Nah, ini kayaknya ada indikasi ini sepertinya hipnotis ya. Sepertinya ya. Yang kata ilmu gindam itulah. Gue juga baru dengar dari informasi dari DM itu. Nah, biasanya kalau gindam atau si hipnotis itu kan biasanya by phone ya biasanya ya. Harus dengar suara biasanya ya, mungkin manajer gua dan menerima telepon juga mungkin. Terus istilahnya dilanjutkan dengan chat gitu. Setelah ini kan di up ke media sosial, Ya, dari tersangka sendiri udah mencoba menghubungi atau sudah mencoba menghubungi teman? sepertinya belum. Sepertinya belum. Nah, nih gue belum update lagi sama manajer gua karena dia lagi di luar kota. Gua akan nanya setelah ini sudah ada updatean dari dia gak? Atau mungkin karena selama ini nggak ada yang lapor jadi merasa aman-aman karena nomor rekeningnya ternyata sama di beberapa kasus. Berarti kan masih ada nomor rekeningnya. Cuman kan sekarang kan nyari kesulitan kan kalau gue mau lapor ke bank. Kadang-kadang kan bank kan bertele-tele birokrasinya ya untuk membuka identitas gitu. Kalau cuman ngeblokir si rekening, mungkin bisa duit balik ke gue terus urusan jadi beres. Nah, gue nggak mau begitu. Gue maunya nih kalau bisa orang ini bisa dapat gitu. Mas, ini kan bisa dikatakan kalau untuk kejadian sistem ya. Ya. Nah, kalau dari Mas lain sendiri kayak gue baru pertama tapi langsung pikir atau trauma nggak dengan kejadian ini, nggak pernah terjadi nih. Ini baru pertama kali dan seperti yang gue bilang tadi sebenarnya secara nominal bukan juga kecil, tapi artinya ya udahlah daripada repot gitu ya. Tapi yang bikin gue jadi kepikiran nih ketika banyak DM teman-teman yang masuk ini, yang cerita hal yang sama, yang cerita bahkan mereka sebut nominal kerugiannya juga, gue jadi mikir kayaknya apa ini momentum untuk nangkap ini orang kali gitu ya. Gue secara pribadi gitu jadi terbeban gitu. Kayaknya harus bikin bikin gerakan nih, maksudnya harus bikin LP supaya ini jadi gelombang isu ini bisa bisa jadi serius dan bisa ditangani secara serius juga gitu dengan power of netizen ya kan. Gitu. Yang cek di finance itu yang dia transfer ya, yang dia transfer itu total ada kalau nggak salah 90 jutaan ya, termasuk catering. Dan yang dikembalikan sama manajer gue itu sebanyak 19 juta 700. Nah, nanti masalah data ini kan akan semakin spesifik kalau misalnya udah bikin laporan kan. Nanti manajer gue juga akan ada, gue akan bikin preskon, akan ada Roni Talapesi juga, akan ada Rian Demasif juga sebagai pemilik label gue dan manajemen gitu. Jadi semua akan hadir supaya ini memang kita serius gitu. Mas, dengan kejadian ini mungkin bisa dikatakan ada nggak dalam arti atau Mbak Artis sebagai yang hubungi Mas, oh benar dengan kejadian ada yang kejadian semacam itu apa? Teman-teman artis belum ada sih, cuma tadi kan gue habis syuting di salah satu acara juga ngomongin masalah ini juga, ketemu Gary Iskak dan dia cerita juga ternyata dia pernah juga mengalami yang kayak begini. Waktu itu job nge-MC juga, job nge-MC, cuman orangnya nggak sama mungkin ya, cuman maksudnya narasinya sama gitu loh, kasusnya mirip-mirip dan udah lama banget ini memang ternyata, tapi nggak ada yang speak up. Kalau dari teman Artis sendiri yang ada nggak yang hubungi rawat itu? Kok bisa ketipu Ryan atau seperti apa? Gimana
Ada beberapa ada yang japri, ada yang DM juga, ya gimana ceritanya gitu ya, ya mereka hanya cuma ya ikhlasin aja bro, nanti diganti berkat yang lebih kan gitu. Itu wajar-wajar aja. Cuman maksud gua orang ini udah ya jahat sih gitu, jahat. Apalagi ada juga pelaku-pelaku usaha UMKM juga itu yang mengalami kayak gini. Gue jadi wah, ini bisa jadi momentum nih akhir tahun juga ya kan, dan disambut juga oleh media online juga. Jadi gue ya mudah-mudahan lah bisa Kalau dapat. dari masnya animasi mungkin menunggu dari laporan dulu, Gimana gimana? menunggu laporan di MP dulu atau seperti apa? Siapa? Untuk dari support dari animasi. Oh ya, ya gue kan selalu selalu hari-hari sama dia kan, karena kan kita lagi running label yang sama nih. Udah komunikasi terus. Ya dia sekarang lagi di luar kota, lagi manggung. Rencananya gue nanti bikin LP dan itu kita akan hadir di preskon bareng-bareng. Kapan rencana yang masuk? Bikin LP-nya rencananya antara paling telat 29, tanggal 29, Natal. setelah Natal. Mas, dengan adanya kejadian ini jadi lebih waspada nggak sih ketika ada job seperti ini? Ya mau nggak mau jadi kita jadi berprasangka buruk sama orang ya. Harus punya prasangka ya, nggak bisa terlalu kayak lugu-lugu amat gitu. Jadi maksudnya ya duit sih duit. Tapi cek juga latar belakang nih orang siapa, dari mana, dari IO mana gitu kan. Tapi masalahnya kan gini, selama transferan itu masuk, lo mau dari mana terserah, yang penting kan duit masuk. Kan sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya yang harus lebih fokus lagi mengenai cross check itulah. Kalau ada bukti transfer yang masuk, cross check udah masuk apa enggak gitu. Mas, tapi kalau untuk kejadian ini mungkin mas lebih kayak kalau ada job lagi itu lebih eh, apa ya, lebih detail banget nggak? Maksudnya jangan sampai lihat dulu atau seperti apa? Sebenarnya runutan orang nawarin job gini, dia nanya tanggal. Begitu kita cek tanggal, ternyata tanggalnya masih kosong. Biasanya untuk blok jadwal itu harus DP dulu. Nah, begitu dia DP, dia kirim bukti transfer dan ternyata transferannya masuk, ya berarti baik-baik aja. Gitu. Dan biasanya pelunasan itu paling telat H-1. Sebelum kita manggung, sudah harus lunas. Atau di hari H. Biasanya gitu. Nah, selama ini nggak pernah ada masalah. Gitu. Mas, berarti pelaku kemarin bisa dikatakan sering melakukan penipuan karena alurnya sudah tahu seperti itu ya? Iya. Iya, gue bisa bilang begitu ya berdasarkan cerita dari teman-teman DM yang masuk itu. Wah mas, sama mas. Narasinya begini, bahkan dari Kementerian PUPR banyak banget narasi ini. Dari BUMN juga banyak. Jadi memang ya caranya begini. Caranya selalu dia kayak minta pengembalian lebihan-lebihan transfer gitu loh. Entah buat apa gitu, tapi istilahnya harus ada yang kita transfer balik ke dia. Kalau enggak kan, kalau cuman sekedar bukti transfer palsu nggak ada yang masuk ke kita kan nggak ada kerugian apa-apa dong. Harus ada harus ada keuntungan yang dia dapat gitu. Mas, kalau mama jadi rencana tanggal berapa itu job itu akan mas 27, 27 ini? tanggal 27 ini. Seperti pikirkan kan dalam arti kan pasti mengosongkan waktu nih, Iya, yaitu mas dari bandnya juga. iya. Terpikir banget nggak mengosongkan tiba-tiba? Oh iya dong, iya gue kepikiran. Kalau gue pribadi nggak apa-apa, tapi kan biasanya anak band itu kan kalau mereka udah terima, udah blok jadwal sama gue kan mereka jadi istilahnya jadi nolak job yang lain kan, yang di tanggal itu, gitu loh. Nah ini karena mereka istilahnya ya bestie gue lah gitu, jadinya nggak perlu ada cancellation fee dan lain-lain gitu. Dan kebenaran ini juga istilahnya ya ini musibah gitu. Tapi kalau ngomong gue aja kepikiran, gue juga kepikiran anak band juga kesian gitu. Sempat menghubungi langsung apa masih tanggung jawab dari manajer? Road manager gue yang ngubungin, kita kan punya grup band yang info di grup dan japri bahwa eventnya batal karena jobnya fiktif dan kita mengalami kerugian juga. Tapi kalau untuk saat ini nomor yang menghubungi pertama itu masih aktif nggak mas? Atau masih Kayaknya blokir atau seperti apa? waktu manajer gue ngubungin tuh udah nggak aktif. Tapi kalau dari teman-teman netizen yang DM itu ada beberapa mereka pakai get kontak kan. Katanya ada masih aktif dan namanya juga gitu memang penipu inilah penipu itu. Dan ada satu yang info, mas ini ternyata masih aktif nih karena dia coba chat. Ada followers gue yang coba chat, ternyata masih dibalas sama dia.
Gitu berarti masih aktif. Berarti bisa dikatakan ini penipu. Udah Ini penipu udah ular tingkat tinggi nih penipu ini. Gitu. bawa inersi juga kan. Mm-mm. Kalau Mas sendiri pengennya ini kalau harus cepat ketangkap atau nunggu ngumpul dengan bukti-bukti lengkap dengan korban lain ini. Ya pokoknya yang pasti kan kita ngumpulin data, ngumpulin korban, supaya isu ini bisa semakin teramplifikasi. Kalau isu ini sudah menjadi gede, pihak yang berwajib juga gue yakin mereka akan semakin fokus nanganin ini. Outputnya apa? Yang mudah-mudahan orang ini bisa dapat, gitu aja. Gitu aja. Mudah-mudahan orang ini bisa ketangkep aja. Dan paling nggak juga isu yang selama ini sudah kejadian lama ini selama ini nggak pernah bunyi, ternyata bunyi nih. Itu kali aja banyak teman-teman yang semakin speak up kan gitu. Jadi gelombang gitu loh. Banyak akhirnya mau speak up. Mm-mm. Mas kalau untuk depan ini mungkin bukti yang akan dibawa ke Polda dan lain-lain itu apa aja atau bukti-bukti Bukti-bukti transferan itu yang sudah gue naikin di sosial media itu yang akan jadi bukti otentik ya. Itu mungkin sama chat-chat yang ada di manajer gue lah. Terus mungkin sama ya durasi telepon apa segala macam ya, data inilah ya, data komunikasi ya. Mas dengan adanya kejadian ini akan merubah regulasi di manajemen nggak sih Mas ketika ada yang misalkan memakai jasa Mas sendiri? Yang pasti akan memperketat urusan cross check transferan itu aja sih sebenarnya. Itu yang dalam kendali kita ya. Kalau orang mau nipu nanti itu di luar kendali kita. Yang penting kita jangan sampai kena tipu lagi, intinya itu aja. Nanti maksimal paling lambat hari Jumat ini. Ya mudah-mudahan tanggal 29 sudah bisa bikin. Gue juga lagi nunggu jadwalnya Bung Roni juga kan.